Konsep dan prosedur karya seni patung dengan berbagai media dan teknik oleh Pinyaman Kededa Mamuti, Bapak sendiri dari SMP Negeri 1 Kota. Ya. Karena pernah lihat patung ya. Nah, ini patung adalah karya seni rupa 3 dimensi yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi atau mempunyai volume. Nah, untuk membuat patung ada banyak alat dan bahan. Ya. Seperti yang kalian perhatikan pada gambar bagian atas, kalau bahannya dari batu dan kayu, tentu alat yang dipakai adalah pahat dan pemukulnya yang disebut dengan pengotok dalam bahasa Bali. Ya. Jika medianya atau bahannya dari terlihat atau plastisin, berarti alat yang dipakai adalah butsir. Coba lihat bagian gambar yang di tengah, anak-anak ya. Kalau bagian gambar yang di bawah, itu adalah patung terbuat dari semen. Berarti yang dipakai adalah cetok atau sendok adonan. Nah, ya. Nah, teknik dalam membuat patung tergantung dari yang Pak bilang tadi, dari medianya atau bahan yang dipergunakan. Antara lain ada teknik pahat, teknik butsir, teknik merakit, teknik menempel, dan teknik cetak. Nah, teknik-teknik ini dipergunakan sesuai dengan media yang kita kerjakan, anak-anak ya. Nah, dari berbagai media atau bahan patung, ada banyak hasil atau karya-karya patung yang sering kalian jumpai. Bisa di jalan, di rumah, di taman, dan sebagainya ya. Nah, ini ada beberapa contoh karya patung yang bisa kalian jumpai ya di mana saja. Nah, yang bilang patung adalah berarti karya yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Nah, ya tentunya dapat dilihat dari berbagai arah. Nah, jenis patung itu bisa berupa kepala manusia, binatang, dan sebagainya. Nah, ya, nah, seperti ini contohnya dan seterusnya. Kita bisa mengidentifikasi jenis produk. Nah, karena sekian banyak patung dapat kita kelompokkan menjadi dua jenis, ya. Ada patung figuratif. Figuratif artinya patung yang berbentuk manusia, bisa binatang, atau tumbuh-tumbuhan. Sedangkan non-figuratif itu di luar bentuk yang nyata. Nah, contohnya seperti gambar yang berwarna biru ini, anak. Jadi seperti patung abstrak itu termasuk non-figuratif. Nah, berdasarkan fungsi patung, patung dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Ada patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung seni, dan patung kerajinan. Kalau patung religi artinya patung yang dipergunakan dalam peribadatan. Bagi patung religi adalah sebagai sarana untuk beribadah atau bermakna religius. Berikutnya ada patung monumen. Nah, patung monumen ini untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, atau peristiwa bersejarah. Jadi, kalau ada patung seperti patung pahlawan, patung Igusti Ngurah Rai, dan sebagainya, itu termasuk patung monumen karena mengenang jasa para pahlawan. Ya. Nah, demikian juga ada patung arsitektur, yaitu patung yang berfungsi dalam konstruksi bangunan. Nah, jadi kalau kalian melihat patung yang terdapat pada bangunan, artinya adalah patung yang bersifat atau berfungsi arsitektur. Nah, kalau kalian perhatikan di jalan-jalan, ada di perempatan jalan, pertigaan jalan, ada patung. Nah, itu termasuk patung dekorasi, yaitu patung untuk menghias lingkungan seperti taman. Nah, yang Pak bilang tadi, seperti di jalan, perempatan, di pertigaan, dan sebagainya. Ya. Nah, kalau patung seni, itu adalah patung untuk dinikmati keindahannya saja. Nah, kalau patung seni ini biasanya di dalam ruangan atau interior. Dan bahannya terbuat dari kayu, karena yang kita nikmati adalah keindahannya saja. Jadi dibilanglah sebagai patung seni. Ya. Nah, ada juga patung kerajinan, yaitu patung yang adalah hasil karya kerajinan dibuat berulang-ulang. Jadi patung kerajinan ini menggunakan teknik cetak, anak-anak ya. Diproduksi banyak sesuai dengan selera pasar. Apa yang laku di pasar itulah yang dibuat dalam jumlah yang besar. Maka dari itu disebutlah sebagai patung kerajinan. Sudah ya? Nah, sekarang Pak Darmo akan memberikan tugas
kalian silahkan membuat sebuah patung sederhana dengan teknik cetak. Nah, instruksinya seperti ini. Instruksi membuat patung. Berarti anak-anak silahkan kita akan praktek pada hari Sabtu. Nah, sekitar jam 8.30 dengan membawa yang diperlukan. Berarti koran bekas, gelas mineral bekas, sendok plastik. Nah, bahan kita menggunakan gipsum. Nah, Pak Dharma yang carikan biar tidak anak-anak tidak kerepotan. Nanti anak-anak sediakan uang Rp20.000 untuk pengganti gipsumnya. Nah, jadi kita akan menggunakan teknik cetak, menggunakan cetakan agar-agar yang sederhana. Kalian boleh membawa cetakan agar-agar sendiri, atau kalau tidak ada, kita bisa gunakan cetakan yang ada di sekolah. Nah, setelah itu baru kita melakukan tugas mencetak secara bersama-sama. Ya. Nah, untuk tutorial mencetaknya akan Pak Dharma kirimkan pada slide berikutnya. Dan anak, terima kasih anak, selamat mencoba. Pak Guru, saya juga